Makanya ya film dokumenter, film pendek, film eksperimental selalu ada ya. Ternyata ada pasarnya. Itu yang saya nggak tahu sebelumnya. Dan saya pikir adalah ini cuma orang-orang gila aja yang bikin film kayak begini. Iya. Iya nggak mungkin. Ternyata kok bisa konsisten seperti itu ya pasti ada duitnya. Betul. Dan nggak cuma di Indonesia, artinya di belahan dunia manapun. Memang kita bisa bikin film asal apapun yang kita suka atau mau, dan memang ada pasarnya kok gitu. Banyak kok pasarnya. Memang harus tahu aja gitu porsinya gitu. Eksa. Oke, teman-teman Bala Cinema Indonesia, kembali lagi di Talkshot. Sekarang saya berada di Palari Films dan sore hari ini kita akan ngobrol bersama Mas Edwin, ya kan? Nah, beliau ini sutradara pemenang 2 Piala Citra untuk sutradara terbaik. Yang pertama tahun 2017, film Posesif. Dan yang keduanya baru kemarin, FFI 2022, film seperti Dendam, Rindu Harus Dibayar Tuntas. Nah, film-film beliau ini juga sudah banyak melalang buana di festival-festival besar ya. Ada di Rotterdam, Berlin, dan banyak lagi lainnya. Dan yang terbaru kemarin seperti Dendam menang di Locarno International Film Festival, mendapatkan Golden Leopard. Luar biasa ya. Nah, beliau ini arek Surabaya, Jawa Timur. Jadi ini kita panggilnya Cak Edwin. Gimana Mas kabarnya Mas? Oke. Alhamdulillah ya, sehat. Oke. Sehat. Nah, teman-teman, sekarang kita ada di Palari Film nih. Ya kan, ini PH-nya Mas Edwin sama Mbak Dedek ya, sama Mas Edi ya. Ya, saya sering bekerja di sinilah. Nongkrong di sini. Iya. Terus berarti sehari-hari di sini Mas? Sehari-hari sih ya di sekitar sini aja gitu. Ngedit, nulis. Lagi habis kelar apa nih produksi? Ini baru ngedit, selesai ngedit satu film judulnya Kabut Berduri. Kemarin syuting di Kalimantan. Hampir sebulan setengah ya, 40 hari ya. 40 hari. Lagi nunggu ini sekarang proses musik sama sound mixing. Rencana tayang di mana? Ini produksi originalnya Netflix, jadi akan diputar di Netflix. Berarti langsung direct to Netflix ya? Nggak ada rencana untuk ke festival dulu gitu nggak? Belum tahu, itu karena dengan Netflix ya yang produksi, jadi mereka yang akan ngatur tuh. Gitu ya. Kalau film seperti Dendam masih jalan ke festival nggak? Dendam enggak. Lagi enggak nih. Lagi nggak tahu ya. Kayaknya enggak sih, karena udah di Netflix ya. Mungkin udah enggak lagi. Terakhir di mana? Terakhir. Ini yang ingat aja ya, yang ingat berat. Di mana ya? Di Ukraina itu kalau nggak salah. Ukraina. Sebelum perang.
Iya sebelum perang Sebelum apa? perang ya. Ya pokoknya di daerah-daerah sana lah. Eropa sana ya. Lupa saya. Masa di Ukraina lagi perang loh ya? Nggak mungkin lah ya ada festival ya. Di mana ya? Pokoknya daerah sana lah ya. Nah, Mas Edwin, sampean ini kan aslinya dari Surabaya ya? Surabaya. Surabaya ya. Nah, terus kok bisa apa ya namanya nih? Bisa terjun ke film? Kalau nggak salah aku pernah baca, pernah dengar di mana gitu. Tadinya sempat kuliah Di Surabaya. Ya, saya kuliah di Petra. Saya dulu ambil jurusan desain grafis. D3-nya. Terus mau lanjutin S1-nya di Jakarta karena mereka kerjasama lah dengan Trisakti. Jadi kalau nerusin 1 tahun saya jadi bisa dapat S1-nya di Trisakti, nggak usah ngulang lagi. Tapi ternyata saya terlambat ngumpulin daftarnya, jadi saya nggak bisa masuk Trisakti. Yang buka waktu itu IKJ. Tapi di IKJ saya harus ngulang lagi karena dia nggak kerjasama sama si Petra ini. Gitu. Jadi daripada saya ngulang lagi, mirip-mirip juga desain grafis, mendingan saya ambil yang lain aja udah gitu. Film ternyata ada, saya baru tahu juga. Sebenarnya saya tahu setahun sebelumnya itu ada jurusan film dan itu penasaran saya apa sih yang dipelajarin gitu di film itu. Jadi saya masuk ke IKJ jurusannya film. Kok tahu itu film, ada jurusan film itu dari mana? Dari berita. Ada ini, seingat saya itu film Daun di Atas Bantal atau Kuldesak ya kalau nggak salah ya. Itu tahun 98 kan dua-duanya muncul. Dan di salah satu promosi mereka ada interview gitu dengan filmmakernya. Oh ada sekolah nih, mereka lulusan IKJ ini gitu, jurusan film ternyata. Udah banyak ya gitu yang kuliah di sana waktu itu gitu. Jadi saya pengen tahu aja gitu kayak gimana sih gitu ngerasain kuliah belajar film apa yang dipelajarin gitu. Sambil nunggu waktu buat tahun depannya saya daftar lagi Trisakti gitu. Maunya gitu. Iseng aja sebenarnya. Saya daftar kok keterima. Terus ya udahlah daripada pulang lagi ke Surabaya. Malu juga nih sama orang tua. Jadi saya diperbolehkan ternyata untuk menunggu itu gitu. Saya dikasih kesempatan, ya udah gak apa-apa, mau belajar lagi nanti tahun depan masuk lagi kalau mau yang di Trisakti itu gitu. Keterusan. Berarti yang itu nggak diterusin grafisnya? Nggak, cukup D3 aja. D3. Ya. Berarti punya 2 gelar dong? Nggak, yang satu nggak lulus juga. Oh iya. Yang di IKJ. IKJ-nya nggak lulus? Ya, nggak lulus. Semester berapa keluar? Saya masuk tahun 99, keluar tahun 2005. Berarti semester? Berapa tuh? 6 tahun kan? 6 tahun. Berarti kenapa nggak diterusin? Ya, apa tuh ya? Masalah administrasi lah. Nggak kan sayang itu tinggal dikit gitu kan, dapat gelar sarjana seni gitu. Ya tapi udah lewat waktunya jadi nggak bisa juga diterusin. Berarti DO-nya tahun 2005 itu. Oh berarti pas zaman bikin ini ya, pas zaman bikin apa namanya ini? Babi Buta? Belum. Masih film pendek. Film pendek ya. Oh iya. Tapi kan sempat bikin itu bukan? Kara Anak Sebatang Pohon. Nah itu film ujian saya mestinya. Tapi saya terlambat ngumpulin laporannya, makanya saya nggak lulus. Nah teman-teman, yang menarik nih gini teman-teman. Dulu aku inget banget waktu di Jogja. Waktu itu masih ada Kinoki. Ya, ada Ilida Tamalaki almarhum. Jadi bikin pemutaran film, ya kan. Terus kemudian aku nonton di situ, nonton filmnya Mas Edwin nih, Kara Anak Sebatang Pohon tahun 2005. Nah pas nonton film itu, gila. Ini direkturnya nggak bisa kayak gini gitu. Yang paling aku inget banget itu satu adegan si anak itu di rumah tiba-tiba ketimpa sama patungnya McD ya, iya kan? Si Ronald. Si Donald ya. Nah itu kok bisa punya ide kayak gitu tuh gimana sih sebetulnya?
apa yang terlintas dalam pikirannya kok kemudian kan kita waktu itu mikirnya jangan-jangan ini film iklan gitu kan, ada yang dibiayai sama McD kan namanya anak kuliahan yang referensi nontonnya belum banyak kan waktu itu kan, terus tiba-tiba loh ada McD gitu kan. Itu gimana sih Mas? Gimana ya itu ceritanya ya? Ya itu kan buat ujian ya, buat kuliah waktu itu. Kuliah untuk lulus itu harus bikin film pendek. Bebas terserah mau bikin film apa gitu, ceritanya apa gitu. Nah, saya nggak punya cerita apa-apa sebenarnya yang mau disampaikan gitu ya. Tapi saya kok kayaknya ya itu waktu itu mabuk kayaknya. Jadi kayak melihat ada sesuatu yang menarik nih dengan patung Ronald McDonald itu gitu. Warnanya kan sangat ini ya, mencolok gitu. cerah gitu Cerah, kan, ya. kuning, merah, putih gitu. Dan penasaran juga saya itu kalau di mana tempat yang paling kontras gitu loh. Saya cuma tertarik dengan sebenarnya dengan warna sebenarnya, nggak terlalu tahu itu waktu itu mau buat apa. Tapi saya pengen lihat pertama ya memang patung itu bentuknya emang cukup menonjol gitu ya, dan warnanya itu sangat mengganggu lah gitu ya, dimanapun gitu ya. Dan ini saya pengen naruh dia di mana nih yang paling kontras gitu ya, gitu, supaya dia lebih mengganggu lagi gitu. Kayaknya itu tuh tujuannya. Dan menemukan apa jadinya, wah kita bawa ke gunung aja gitu. Di tempat yang nggak ada apa warna-warna yang kayak gitu gitu. Semuanya kan warna kalau di kita syuting di Semeru di Ranungumbolo, Malang. Pakai film tuh ya? Pakai film 16 mili sama 8 ini juga apa mini DV, campuran. Di print ke 35, jadi lumayan chaos itu. Ya itu bagaimana membawa patung itu ke tempat yang tidak pada tempatnya lah gitu. Gimana ya yang paling nggak pas gitu ya, yang paling mengganggu gitu. Oh rasanya kayak kalau kita bawa ke alam yang banyak apa hijau-hijaunya, kabut, embun gitu kan. Ada itu tuh kayaknya menarik nih gitu. Itu dari situ. Yang aku penasaran tuh gimana bawanya patung itu ke sana sebagai properti. Kan berat itu bukan? Wah, ya kan Werner Herzog aja bawa kapal, masa bawa patung kita nggak sanggup. Tapi asli kan, itu patung asli kan? Patung asli. Bukan properti kan? Bukan, patung asli dari McDonald yang kebetulan. Ya emang kita tadinya juga bingung mau nyarinya di mana. Masa nyolong dari McDonald juga susah juga kan ya. Tapi itu kan memang banyak patung yang kita yang duduk ini kan. Nggak tahu masih ada apa nggak ya zaman sekarang ya. Masih lah ya. Ya masih kayaknya sih masih ada beberapa yang dia duduk itu kan. Gitu kan kakinya. Terus di sebelah kursi gitu kan. Kita duduk di sebelahnya. Kebetulan ada mall yang kebakar di ya pokoknya di dekat sini lah gitu, nggak jauh. Waktu itu mallnya kebakar, habis. Saya tahu itu ada McDonald-nya. Nah, coba kita kunjungi aja, siapa tahu dia selamat nih. Gitu. Apanya lah yang bisa kita pakai gitu, ntar dicat lagi gitu bisa kan gitu. Dan bener kok ya ada gitu di mall yang habis semuanya, kok dia aja sendiri yang masih selamat gitu. Ada dan bisa kita pinjem. Dulu waktu aku nonton film itu tuh aku pikir kayak gini loh, ini jangan-jangan direkturnya dia punya masa lalu yang nggak enak sama McD gitu kan, traumatik mendalam gitu kan, sampai kemudian menjadikan itu sebuah properti atau ada simbol-simbol apalah gitu kan. Enggak ya. Berarti motivasinya cuma karena warna tadi itu. Malah pengen banget saya makan burger McDonald tuh. Kan di Surabaya telat kan datangnya. Gitu? Yang ada di Jakarta duluan kan. Tapi orang-orang yang udah pernah ke Jakarta tuh selalu sok-sok bawa-bawa
foto lah di McDonald di Sarinah. Tahun 90-an ya. Emang kan pertama kali kan di Sarinah tuh kayaknya ya di Jakarta ya. Iya. Di Surabaya belum ada sampai saya SMA lah gitu tuh belum ada. Jadi kayaknya dendam nggak kesampean makan McDonald aja. Masalahnya itu berarti motivasinya ya. Mungkin ya. Iya. Nah yang hebat lagi teman-teman ya, ini film juga menang film pendek ya, FFP 2005. Dan yang hebat lagi, Anak Sebatang Pohon itu juga diputar ya di Cannes, dan itu film pertama Indonesia yang diputar di Cannes di sesi Directors Fortnight. Itu luar biasa banget di zaman itu ya, dan sebuah kebanggaan tentunya bagi bangsa Indonesia gitu kan. Nah itu gimana Mas rasanya sampai kemudian bisa diputar di Directors Fortnight gitu? Wah, yang saya belum pernah ke Perancis juga, belum pernah lah ngalamin atau membayangkan. Ya saya pengalaman menonton film di festival film itu memang sering di G-Fest. Saya itu penggemarnya G-Fest lah dari awal mereka ada itu. Kebetulan kan saya pindah ke Jakarta tahun 99, kuliah tahun 99 itu di IKJ. Dan langsung ada G-Fest sama Confident. Confident itu festival film pendeknya. Pokoknya baru pindah ke Jakarta tuh ada dua festival yang wah keren banget ini. Saya nggak pernah merasakan ini di Surabaya sebelumnya. Dan itu masih buta banget soal film ya waktu itu ya? Ya baru kuliah, baru masuk kok itu. Sama sekali tontonan saya itu nggak beda lah sama orang lain juga gitu. Ya tontonnya di bioskop, ya film-film Hollywood atau di TV, film-film TV gitu ya di Surabaya itu. Nah terus tiba-tiba ada G-Fest gitu yang wah bisa nonton film Korea, nonton film Iran ya. Nggak kebayang lah gitu ada. Oh ternyata ada film lain dunia ini selain film Hollywood dan film Hong Kong. Dan film Indonesia gitu, film Inggris, India gitu. Ternyata ada macam-macam ya, gitu. Dan bentuknya wah gila-gilaan, beda-beda gitu. Itu yang pengalaman festival saya itu dari situ tuh, sebagai penonton ya. Sebagai pembuat film, saya masih belum mikirin tuh untuk bisa muter film di festival film tuh belum kepikiran lah gitu ya. Bikin film pendek beberapa kali, baru Very Slow Breakfast itu yang keputar di Toronto 2002 ya. 2002 film, tapi bukan yang festival yang besar ya, Toronto Real Asian Film Festival. Jadi lebih kecil. Cuman fokus ke film-film Asia. Nah, itu pengalaman saya pertama kali. Di Toronto itu, tapi itu festival kecil, lebih kecil daripada G-Fest. Film sampean sempat diputar di Confident, zaman itu pernah buat dan diputar? Nggak pernah keputar sampai tahun berapa ya? Masukin pokoknya film saya nggak pernah keterima. Gitu. Ya keterimanya itu baru tahun 2000 Hula Hoop lah pokoknya itu Hula Hoop itu tahun berapa ya? 2007 ya. 2007. Ya, jadi cukup. Tapi datang terus saya. Selalu sebagai penonton tuh seneng lah gitu. Tapi volunteer juga? Volunteer di G-Fest itu volunteer pasti saya. Bagian apa? Nganter film, nemenin tamu. Karena saya punya motor, bisa tuh buat ngirim-ngirim, dipakai, nganter tamu tuh saya nemenin tuh Robbie Muller kemana mau minta dicariin nasi goreng, ayo kita pergi naik nasi goreng. Maunya naik motor karena macet, malas. Seru itu. Nah lanjut soal tadi itu yang sebagai filmmaker ke festival internasional. Dengan konteks seperti itu ya, pengalamannya G-Fest dan festival film kecil masuk ke Cannes itu ya ajaib, besar sekali itu. Wah, nggak nyangka saya pikir festival film ya namanya juga kotanya juga kan apa sih kan gitu kan, bukan New York gitu kan, bukan Paris juga gitu kan yang kita kenal gitu.
Canes gitu kan. Mungkin juga asing terdengar waktu itu ini kan, ini ya saya tahunya Toronto aja, kota besar aja tuh Toronto Real Action tuh kecil festivalnya. Jadi saya nggak tahu nih, apalagi Directors Fortnight gitu. Orang waktu saya dapat undangannya itu di email kan, Directors Fortnight ini yang mana? Apa ya? Ada Directors Fortnight kan gitu kan, Canes. Gitu. Dan nggak ngerti kalau itu ternyata bergengsi waktu itu. Nggak ngerti. Nggak tahu juga. Saya pengen nanya ini, saya waktu itu daftarnya ke Cannes Film Festival. Gitu. Ini apanya si Cannes Film Festival? Gitu. Iya. Ya, situlah gitu. Oh, dijelaskan gitu dengan sejarahnya macam-macam. Wah. Terus ngirim materi screenernya pakai? Nah, gara-gara G-Fest itu ada orang Cannes yang datang ke sini memang. Nah, itu saya ngirimnya tuh karena ini nitip orang DVD, VCD, apa VHS kayaknya, VHS. Jadi semua itu semua kok yang dari Confident gitu pada diajakin ketemuan. Ingatlah saya itu ada Lulu Ratna, ada John Badalu, ada Iva, ada macam-macam tuh. Pokoknya pada dikumpulin, diperkenalkan gitu. Ini dari Cannes. Kalau ada yang punya film silakan dikasih gitu, dibawa. Jadi saya nggak ngirim bayar gitu, enggak, karena bayar lumayan mahal sih. Mahal ya. Kirim pakai pos atau FedEx bisa ngilang juga gitu. Nah, pas sudah contohnya? Karenanya sampai sana keterima sampai sana ya lost lah gitu ya, bahasa Perancis. Semuanya mahal kan, euro. Lagu Song La Vie ya. Lagu kosong di lagu bi. Ya nggak tahu. Oh ini apa ini gitu. Tiba-tiba ada Star Wars lewat gitu. Saya ingat banget itu tahun 2005 itu Star Wars yang episode 1 muncul tuh yang baru kan. Dengan wah ada pawai, Stormtroopers lah, wah heboh banget. Nggak nyangka saya sebesar itu kan itu. Dan Directors Fortnight ini ya memang kecil, tapi dia di bagian dari Cannes ini ya di jalanan yang sama, ya, jadi ketemunya di orang-orang yang sama juga gitu. Jadi dan cukup bergengsi kan ya. Maksudnya saya nggak tahu tuh waktu itu masalah gengsi apa enggak gitu. Udah pokoknya diputer, diundang, dapat support untuk berangkat, naik pesawatnya dibayarin, dikasih duit buat nyari hotel. Hotelnya nggak disediain, nyari sendiri. Wah itu mahal banget. Yang ada duitnya saya pakai buat makan aja. Saya numpang, kebetulan lagi banyak orang, ada produser Indonesia juga yang pada ke Cannes waktu itu. Ada Shanti. Saya kenal Shanti karena saya ikutan G-Fest sebelumnya. Nah, Mbak Shanti ini salah satu pendirinya ya, foundernya dari G-Fest. Nah, ya jadi beruntung lah saya ketemu sama Shanti Harmain yang lagi ada di sana. Dia bisa sewa apartemen gitu. Jadi saya numpang lah, tidurnya di sofa, sofa ruang tamu apartemennya itu, nggak apa-apa. Gitu. Ya hampir satu festival itu 2 minggu, ya 10 harian lah. Lama juga ya. Lumayan. Dan karena ini ya mungkin juga Mbak Shanti ngirit juga ya gitu, jadinya dia nggak yang dekat juga sama venue-nya. Lumayan jalan kaki gitu, jalan cukup jauh lah gitu untuk ke tempat tinggalnya itu. Tapi ya yang paling ini ya nonton filmnya lah yang gila-gilaan. Saya nonton aja udah terus itu. Kalau nggak kalau yang di kompetisi utamanya udah repot tuh untuk dapetin tiketnya. Wah sombong banget sih nonton film kok repot gini sih. Agak-agak sebel juga kayak gitu nih. Jauh-jauh dari Indonesia nih kan saya udah nonton muter film saya di sini. Terus ngapain lagi kan nggak nonton? Nggak dapat free tiket. Susah, apalagi film pendek. Film pendek itu kastanya, waduh. Terus terang, walaupun sudah menyisikan ribuan film kan? Ya, saya ingat banget ini waktu
Tikan itu yang pertama kali itu tahun 2005 ketemulah sama sesama filmmaker. Saya lupa filmmaker mana, dia masuk ke bagian apa gitu ya. Sama di Directors Fortnite juga kayaknya. Oh ya, kamu dari Indonesia? Iya, saya dari Indonesia gitu. Oh, oke, selamat ya. Gitu. Ada filmnya di sini? Iya, ada. Di halaman berapa filmnya? Kok di halaman berapa ya pertanyaannya gitu? Booklet itu aja. Booklet itu. Ya. Iya. Agak tersinggung kayak gitu karena saya lihat ternyata memang paling belakang, nggak terlalu penting. Ya bukannya gitu, bukannya nggak terlalu penting, cuman yang depan kan emang film-film panjang gitu. Ya film pendek adalah khusus gitu, tapi memang harus dicari gitu. Sinopsisnya pendek gitu. Tapi ya ternyata ya, maksudnya dia supaya gampang halaman berapa saya mau lihat judulnya apa gitu kan. Saya kok kenapa nanya halaman berapa? Saya mana hafal halaman berapa kan ya. Ya pengalaman yang itulah gitu ya, nonton film terus apa terus terang saya nggak tahu itu selama 10 hari itu cepet banget hari lewat gitu ya, kayak apa yang saya dapatkan di sana, wah terlalu banyak gitu, Bertumpuk-tumpuk ya. wah terlalu nggak disangka-sangka lah gitu untuk bisa mengalami itu gitu ya. Nah, teman-teman, jadi yang menarik lagi ini sebetulnya kalau kita lihat perjalanannya Mas Edwin ini, beliau ini juga kemudian menjadi astrada ya Mas ya? Ya. Sama Mas Riri. Mas Riri Reza waktu itu film G ya Mas ya? 2005, G ya? Iya. Nah itu kok bisa kemudian nyemplung menjadi astrada, kan sebelumnya udah pernah bikin film nih, 2005. Itu rilisnya mana duluan produksinya? G dulu atau Kara? Ikut Gi dulu saya. Oh, ikut Gi itu dulu. kan 2004 syutingnya kalau nggak salah. 2004 ya? Oh, udah 2005 ya? Iya. Saya ingat syuting Kara itu setelah selesai syuting Gi. Gitu. Nah itu berarti masih kuliah ya jatuhnya ya? Masih 2004 kuliah. itu masih kuliah. Masih kuliah. Saya itu sejak saya bikin film pendek itu beberapa mungkin 2-3 kali saya bikin film pendek, terus ya saya mulai memberanikan diri lah untuk magang di Miles Film. Jadi banyak produksi, mereka bikin dokumenter, bikin video klip. Nah itu saya ikutan tuh produksi-produksi kecil mereka. Jadi asisten sutradara, sebelumnya pencatat skrip juga, pernah untuk FTV-nya mereka gitu. Agung Stosa tuh sutradaranya. Video klip banyak saya ngerjain, jadi asistennya. Di Miles itu ada beberapa sutradara gitu waktu itu, termasuk Riri juga. Jadi saya berapa tahun lah, setahun 2 tahun itu di asisten sutradara di video klip kebanyakan. Lalu masuk diajak jadi asisten sutradara lagi di pertama kali di Gi itu tahun 2004 ya 2004. Nah gimana Mas rasanya waktu itu ikut syuting film G yang besar itu sebagai astrada? Iya, itu juga pengalaman yang gila ya gitu. Maksudnya kita syuting itu sebelumnya kan saya syuting paling lama ya untuk film pendek 2 hari, film atau video klip kan 1 hari. Gitu. Untuk kemudian diajak jadi astrada film G yang 3 bulan syutingnya itu sih ya banyak sih gitu ya yang terjadi lah ya gitu. Tentunya nggak semuanya mulus gitu ya, pertama kali namanya juga pertama kali, pelajaran banyak lah gitu dari proses syutingnya itu gitu, dan persiapannya aja setahun lamanya, risetnya dan casting semuanya, cari lokasi. Ya di waktu itu tuh memang magang itu atau mendapatkan pekerjaan seperti itu emang
wajar gitu, cita-cita bahkan gitu ya. Emang kuliah penting tapi perlu ada pengalaman lapangan. Dan saya beruntung sekali bisa berada di satu produksi yang ya buat semua orang ya minimal yang kerja di sana itu bisa dibilang ya ini produksi yang cukup ideal lah gitu untuk dipakai sebagai kasus pembelajaran. Ya betul. Apalagi Miles ya, Miles Film ya. Di zaman itu sudah pernah membuat Tolangan Sherina lah ya kan, terus kemudian ADC ya kan. Nah pasca G itu kan terus kemudian berdikari Mas ya, untuk mencoba membuat karya sendiri. Atau masih asisten sutradara 2 kali lagi ada. Untuk Rena ya? Untuk Rena sama 3 hari untuk selamanya. Oh iya, 3 hari untuk selamanya itu rilis 2008 ya. Ya. Kenapa kok masih pengen ngestradain Mas ini? Ya belajar terus atau? Senang saya untuk waktu itu. Jadi menurut saya tuh Astrada itu kerjaannya menyenangkan. Menyenangkan ya? Nggak terlalu terbebani dengan tanggung jawab sebesar sutradara, ya tetap masih ada bosnya. Gitu. Tapi juga diberi kepercayaan juga untuk memberikan tanggung jawab terhadap misalnya waktu itu saya sih kerjaannya lebih fokus ke ekstras. Di situlah itu sebenarnya saya bisa ketemu banyak orang, bisa baik yang ekstras itu kan macam-macam ya, ada yang sering syuting, ada yang enggak juga gitu. Itu banyak loh cerita-ceritanya yang menarik dari mereka itu. Jadi saya seneng aja gitu berada di lingkungan itu. Jadi emang jadi Astrada itu salah satu pekerjaan saya yang ini lah ya, favorit lah gitu. Favorit ya. Gitu. Jadi ya nggak heran kalau saya masih terus tuh. Karena emang saya nggak kepengen bikin film juga sebelumnya. Waktu itu. Maksudnya bikin film pendek gitu paling ya. Saya punya ide-ide untuk bikin film pendek gitu. Bikin film masih dalam format pendek lah, video klip gitu. Film panjang saya nggak kepikiran sama sekali. Jadi kalau film panjang mendingan saya ikutan Astrada aja. Astrada ya. Menjadi pembelajaran ya buat kita semua gitu ya. Tugas penting Astrada itu dalam sebuah produksi film itu apa Mas? Dari sisi produksi dan mungkin kreatifnya gitu. Sebenarnya itu saya pelajarin setelah saya juga lewat juga ya dari masa itu ya, karena waktu melakukannya pasti saya juga nggak sadar-sadar amat saya mempelajari apa gitu ya. Tapi buat saya tuh Astrada itu dia itu menjaga ritme produksinya gitu, bersama dengan line producer ya gitu. Ya sangat vital gitu untuk menciptakan sistem yang baik gitu ya. Cukup berpengaruh gitu keberadaan keberadaan Astrada dan line producer 2 inilah gitu yang saya anggap ya bisa dibilang penggeraknya memang gitu ya, membuat balance gitu ya semuanya gitu, baik sisi karena film itu kan banyak gitu ya urusannya, antara yang melibatkan sesuatu yang intuitif gitu ya, yang kreativitas, insting, sesuatu yang abstrak gitu ya, ide-ide gitu kan ya, dengan sesuatu yang teknis yang sangat ada jadwalnya, ada kalau ini nggak dilakukan resikonya ini nanti nggak kejadian, banyak gitu yang harus diperhitungkan juga. Menggabungkan 2 itu tuh nggak mudah gitu. Dan Astrada itu buat saya bukan asistennya sutradara gitu, sebenarnya sebutannya aja gitu. Dia profesi yang mandiri sebenarnya, profesi yang hakiki lah gitu, bukan ngikut sutradara gitu, bukan berdiri sendiri dia sebenarnya, independen sebenarnya. Cukup bisa dibilang ya dia punya
tanggung jawab yang sama jelasnya dengan dan sangat profesional gitu ya. Karena dia juga antara sutradara, produser, semuanya dia harus paham itu, gitu. Harus paham bagaimana menyeimbangkan berbagai macam kepentingan yang perlu ada dalam sebuah produksi film. Nah, dulu saya menikmati sekali itu berada di tengah-tengah itu tuh kekeosan ini gitu. Dari situ yang saya bisa pelajarin bahwa film memang ya dia bukan murni seni ya gitu. Dia sebuah mesin sebenarnya. Produksi film ini itu ya mesin gitu ya, yang perlu ada perlu berjalan secara berirama. Nah, irama ini nih yang paling penting sebenarnya kalau dalam konteks syuting ya, produksi gitu ya. Nah, berarti setelah 3 film sama Mas Riri sama Miles ya, itu sampai kemudian lahir Babi Buta ya, Babi Buta yang ini terbang. Apa sih yang melatar belakangi lahirnya film itu sebetulnya? Setelah jadi Aslada itu saya kemudian dipercaya untuk bikin film video klip. Nah itu kan banyak tuh ide-ide yang nggak kepake. Itu kan saya kumpulin. Jadi semacam kayak catatan lah dalam satu buku gitu, yang kok dibaca-baca ada nyambungnya ya gitu. Walaupun kan munculnya kan random ya, nggak ada niatan untuk menjadikan ini jadi satu film panjang sebelumnya. Cuman sekedar kayak catatan lucu kali ya kalau ada gambar perempuan makan petasan gitu. Gambar petasannya apa, hotdog, modelnya hotdog gitu. Tapi kan nggak tahu itu buat apa sebenarnya. Ya sama seperti kayak Kara pengen ada warna gitu. Catatan-catatan seperti itu tuh yang saya kumpulin. Yang kemudian beberapa orang memang mempertanyakan, udah mau bikin film panjang belum gitu. Belum tahu sih mau bikin apa gitu. Ya yang ada apa gitu, yang ada paling ya gini-gini gitu, coretan-coretan gitu, film pendek yang belum jadi gitu. Di Miles tuh waktu itu saya masih sambil kerja di Miles juga tuh gitu, dan ketemu banyak orang, dan saya hampir berbarengan ketemu dengan Dedek juga di sana. Dedek itu waktu itu dia bekerja sebagai wardrobe di video klip. Saya juga pernah kerja sama dia sebagai saya sutradaranya, dia wardrobe-nya. Dia bikin jadi wardrobe-nya film Garasi. Nah itu sering tuh jadinya ngobrol. Walaupun saya nggak kerja sama di Garasi itu, tapi kita deket lah di kantor itu ada 2 ruangan, jadi ya kalau makan siang ketemu, ada ini ngopi-ngopi gitu, bisa ngobrol-ngobrol gitu. Terus ya udah, ternyata dia tertarik juga gitu untuk kayak mencoba memproduksi film. Tadinya mau film pendek, film panjang terserah lah gitu. Terus ya udah saya kasih sharing-sharing aja gitu, cerita-cerita ini gitu ke dia gitu. Bisa nih kayaknya jadi film panjang tapi begini ya. Terus kemudian ada CD juga, ada teman-teman yang lain juga mengumpul, kita kumpul. Kejadian lah, bisa kelompok orang-orang ini berkumpul untuk ya coba deh gitu kalau kita jadi film panjang kayak gimana gitu. Pelan-pelan gitu ya. Akhirnya ya pokoknya nggak terlalu ada usaha-usaha yang terlalu repot juga, cukup pokoknya jadi bagus, kalau enggak ya udah gitu, nggak apa-apa juga. Gitulah semangatnya. Tapi udah kebayang nggak sih bentuk filmnya memang harus seperti itu waktu ya, itu? Enggak. Random aja gitu. Isunya, temanya atau apanya itu?
Itu tema apa semua sih munculnya ya memang setelah ada catatan itu kan kemudian dijadiin kayak semacam urutan scene lah gitu ya. Yang sebenarnya nggak terlalu nyambung amat. Beberapa karakter itu ya beda gitu kan. Tapi ketika dibaca, kok ini bisa jadi dia masa lalunya atau ini tetangganya, ini adiknya gitu. Nah, pertanyaan-pertanyaan itu menarik gitu. Kemudian dipakai sebagai ya udah, kalau menarik gak sih kalau kita membuat film yang penuh dengan penontonnya itu penuh dengan imajinasi dan asumsi gitu terhadap apa sih jalan ceritanya ini gitu. Ya itu kan sangat filmis lah gitu ya. Editing itu kan gitu kan, mempertemukan dua bentuk yang berbeda nanti pasti ada artinya gitu. Penontonnya sendiri yang bisa mengartikan. Tadinya begitu aja gitu. Ya lama-kelamaan kita sendiri yang membentuk arti juga sambil nulis juga. Oh ini ternyata kita ngomongin tentang feeling yang sangat terasing gitu, sesuatu feeling yang tidak perasaan dimana tidak merasa nyaman di satu komunitas lah misalnya gitu. Oh ternyata kita bisa menghubungkan ya dengan bagaimana perasaan menjadi minoritas di Indonesia. Dalam konteks ini Cina Indonesia gitu. Film itu kan katanya juga dulu sempat dibuatnya menggunakan potongan-potongan sisa roll film itu ya, film itu. Nah, itu kenapa Pak kayak gitu pilihannya? Apakah memang nggak ada duitnya? Ya sampai kemudian pakai. Itu gimana sih prosesnya sampai ketemu cara itu gitu? Ya jelas nggak ada duitnya itu. Kalau ada duit dibeli full. Kenapa nggak pakai video aja kalau nggak ada duitnya? Video waktu itu justru lebih mahal. Oh gitu? Betacam itu? Digital? Belum ya? Nah saya Zaman memang itu? merasa ini, kalau apa mini DV kan, saya pakai mini DV waktu Kara. Itu kan 16 mili campur campur dengan mini DV. Lalu di video klip saya juga pakai digital Betacam. Digital Betacam itu yang paling canggih waktu itu. Itu mahal ya? Kameranya segala macamnya itu. Termasuk bahan baku kasetnya? Iya, prosesnya jadinya nggak justru karena teknologinya masih baru ya. Jadi repot dan memang pada akhirnya film itu harus diputar dalam bentuk 35 mili. Bioskop waktu itu semuanya pakai 35 mili proyeksinya. Mau syuting pakai digital pun harus dijadiin 35. Berarti percuma ke syuting digital ya, sekalian analog. Proses transfer dari digital ke 35 itu mahal banget. Jadi berat gitu buat kita mikir ke pakai digital. Itu mewah. Proses yang mewah gitu. Mendingan pakai film, emang wajarnya pakai film, semua orang pakai film waktu itu kalau pakai analog. Memang yang paling mahal untuk analog adalah bahan bakunya. Tapi bahan baku itu kita tahu banyak yang nggak memerlukan di industri iklan itu banyak potongan-potongan. Jadi film kan bentuknya pita gitu ya. Roll gitu ya. Roll film 400 feet gitu hitungannya. 4 menit. Untuk yang 35 mili itu 4 menit. Untuk 4 menit itu butuh 400 feet. 400 feet itu mungkin 1000 meteran lah, lupa saya hitung-hitungannya gimana. Dia kalau buat iklan itu banyak potongan yang karena dia pakai syuting cuman habis 200 feet udah habis gitu 250 feet gitu misalnya satu take-nya gitu. Mau take 2 gitu kan harus 250 feet, sisanya cuman tinggal 150. Buat apa? Nggak bisa. Kurang shotnya tadi dihitung harus 250 feet. Ya kan? Dibuang lah ini. Nggak kepake. Nah banyak sekali tahun-tahun itu production house yang bikin iklan ngasih filmnya atau dijual murah lah gitu. Karena nggak kepake. Buat mereka untuk bikin iklan baru mereka punya budget untuk beli yang baru dan ya nggak mau pakai bekas gitu. Yang bekas-bekas ini udah pasti akan kebuang atau kepake tapi
nggak terlalu diperlukan sebenarnya gitu ya. Jadi sisa-sisa itulah yang dikumpulin. Kita bikin film dari teman-teman kita yang kebetulan kerja di iklan gitu. Nih mau loh gitu, bawa aja. Oh oke gitu. Ngumpulin itulah. Itu berapa waktu itu ngumpulin itu? Oh ya, ya kita sebenarnya tergantung syutingnya, mau kapan syutingnya. Syutingnya itu kita nggak urut, syutingnya nggak tiap hari, semampunya aja. Kalau lagi ada uang untuk syuting, ya syuting. Dari budget produksi yang diinginkan, kalau kemudian proses untuk mencari duitnya, waktu itu udah kebayang nggak akan bagaimana bentuknya? Secara filmnya seperti itu ya? Nggak ada, nggak kebayang. Zaman itu juga ada ke film market atau gimana? Ya waktu itu ikutan Cinemat ya, Cinemat di Rotterdam. Nah, tapi juga sama sekali nggak ada bayangan ini terusannya apa ya gitu. Kita memang kayak tahu datang ke co-production market, konsep co-produksi itu aja kita juga baru ngeh gitu. Ini gimana ya caranya ya gitu, co-produksi itu seperti apa sih itu ya waktu ikutan si Cinemat itu kita cuma dapat support dari funding Hubert Bals Fund. Berapa puluh dolar euro Ya totalnya kita bisa kumpulin mungkin dari funding itu mungkin cuma 10.000 euro, 20.000 euro paling banyak. 200 jutaan ya? 200 jutaan lah. Ya udah itu uang yang kita punya untuk produksi. Yang kita belanjakan ya segitu. Nah selebihnya kayak kamera dan segala macamnya itu dapat support dari mana? Secara pakai film kan? Ya kamera itu kita ke rental ke Elang Perkasa Film waktu itu dengan harapan bisa dapat bantuan gitu ya, alias gratis gitu ya. Tapi ini menarik nih, kita kan pakai bikin proposal menjelaskan ke Pak Hatuk waktu itu yang pemiliknya ya, Pak Hatuk Elang Perkasa Film yang sangat support film Indonesia waktu itu, mau film komersil pun juga banyak yang dibantu sama dia. Dan paling besar saat itu ya, bisa dibilang besar kan Elang Perkasa Film ya? Elang Perkasa Film inilah gitu, menyewakan kamera, lampu, lensa dan sangat inilah lama udah dia juga produser. Dia produsernya Tahu Karya, film pertamanya itu Cinta Pertama, dia produsernya. Ini orang yang tahu bisnis dan juga suka film dan udah lama gitu ya. Kita bikin proposal ke Pak Hatuk, kita saya sama Dede lah ya gitu yang datang gitu, untuk ini untuk butuh support nih, bantuan untuk syuting gitu. Kita nggak punya duit, cuma punya duit kecil banget buat produksi aja. Boleh nggak pinjam kamera yang ada yang nggak kepake gitu. Ya Pak Hatuk oke gitu, kapan, berapa hari gitu kan ngobrol-ngobrolnya, mau pakai kamera yang mana gitu. Tapi gini, saya nggak pengen ngasih gratis. Kamu kayak kalian pakai aja kameranya, nanti kalau bisa bayar, kau bayar kapanpun itu bayar. Jadi ya di situlah gitu kita belajar bahwa kita jangan terlalu gampang minta juga gitu ya. Gitu. Itu cukup buat saya juga. Wah ini pelajaran yang penting sekali gitu ya. Dan sebagai saya bisa sangat menghormati itu keputusannya Pak Hatuk yang ini anak-anak oke lah semangat gitu, tapi jangan dibiasakan untuk menerima kondisi kekurangan ini gitu. Saya mengerti sekali itu sebuah semacam ngajarin lah gitu ya, ngajarin usahakan sebisa mungkin gitu proper gitu. Kalau emang nyewa ya bayar gitu kan. Ini bukan masalah
bukan masalah mau bantu atau nggak mau bantu gitu. Ini masalah etika, masalah tanggung jawab dan masalah sustainability gitu. Bahwa kita bikin film itu ya harus berpikir ada yang ada pertanggungjawabannya gitu, keberlangsungan secara finansial gitu kan ya. Untuk kedepannya lah kan kita harus memikirkan itu. Jadi jangan mikir cuman sekali ini aja gitu bikin filmnya. Gitu. Mungkin kalau kita nggak dapat kejadian itu, kita bisa nggak punya tanggung jawab jadinya gitu. Terlalu mungkin ya sebagai anak muda gitu dapat bantuan ternyata dapat bantuan gitu ya, nggak punya tanggung jawab untuk mengembalikan gitu kan. Ternyata saya sangat-sangat menghargai itu apa yang dikasih dari Pak Hatok itu, kasih semuanya dan tidak pernah sekalipun ditagih sebenarnya. Gitu ya? Enggak, sampai kita benar-benar punya uang dan Dede yang cerita, akhirnya kita bisa bayar, kita bisa kembalikan semua sesuai dengan harga yang disewakan. Jadi kita memang menyewa dengan proper gitu. Memang tidak ada bunganya, itu saya rasa itu kebaikan lah ya, itu bantuannya lah gitu ya. Tapi bahwa kita diberi pelajaran gitu untuk bertanggung jawab secara finansial itu maksudnya luar biasa sih gitu ini. Tapi nggak kepikiran sebelumnya itu soalnya. Tapi kemudian ketika berusaha membayar, Pak Atuk menerima nggak uangnya? Diterima. Iya. Ya sewajarnya aja gitu, gitu. Cuman memang kita bayarnya mungkin baru lunas 3 tahun kemudian gitu, nyicil gitu. Nah, tapi pelajaran apa Mas yang paling penting ketika kemudian Babi Buta ya sebagai sebuah film pertama ya, kemudian dibawa ke banyak festival gitu kan, puluhan festival mungkin saat itu ya, terus mendapatkan sesuatu apa yang kemudian wah kayaknya memang ini pola-pola yang bisa kita lakukan ini untuk next film gitu, atau ya entah itu dalam bentuk ternyata ada ya co-production gitu kan, terus kemudian ada film market, apa Mas pelajaran pentingnya Mas? Ya bahwa ternyata pasar film itu juga beragam. Itu ternyata yang mungkin saya pelajari juga ya dari film sekecil Babi Buta ya, itu yang memang mungkin kalau di sini gitu di Indonesia pasar utamanya kan bioskop, ya kan, Cineplex gitu, multiplex, yang mungkin ya bukan pasarnya. Film Babi Buta itu tidak diperuntukkan untuk dipasarkan dengan model seperti itu, gitu, seperti distribusi mainstream di Indonesia gitu. Tapi ternyata banyak model distribusi gitu, yang kemudian kita tahu pelan-pelan, bisa begini, bisa begitu. Kayak contohnya. Distributor film kita tahu biasanya mereka beli film untuk hak tayang khusus, misalnya untuk sinema, untuk TV, untuk apa, untuk video, home video gitu. Tapi yang itu yang beragam, ada yang ternyata saya juga baru tahu waktu itu adalah ada distributor yang mendistribusikan filmnya ke sekolah, ke perpustakaan. Perpustakaan di Amerika misalnya, itu kan banyak banget. Sekolah loh, kita ngomongin SMA, kuliah, itu kalau dikumpulin berapa puluh ribu, dijual lah satu-satu rights-nya ke situ. Hanya untuk berapa tahun gitu ya? Iya, untuk di perpustakaan, jadi harusnya bayar. Perpustakaan di sana untuk punya koleksi film Indonesia misalnya, DVD atau itu, bukan cuma beli DVD-nya aja, tapi beli rights untuk memakai sebagai aset perpustakaan. Jadi bisa dipinjam sama si mahasiswa, pelajarnya, bisa dipakai buat materi pembelajaran gitu kan. Makanya ya film dokumenter, film pendek, film eksperimental selalu ada ya, ternyata ada pasarnya. Itu yang saya nggak tahu sebelumnya. Dan saya pikir adalah ini cuma orang-orang gila aja yang bikin film kayak begini. Iya nggak mungkin, ternyata kok bisa konsisten seperti itu ya, pasti ada duitnya. Betul.
Dan nggak cuma di Indonesia, artinya di belahan dunia manapun Sedunia. ada kerjaan kayak gini gitu. Ada gitu kan, Iya, dan iya. masih ada sampai sekarang orang bikin film-film yang menurut kita ini ditonton di mana, ini dijual di mana, siapa yang mau bayar film kayak gini ya. Kalau pikirannya kita cuman penonton di mall, ya nggak ada film-film kayak eksperimental yang tadi saya sebutkan yang gitu, yang nggak tahu apa ceritanya gitu ya. Ya tapi kalau itu masuk ke perpustakaan yang kemudian dijadikan obrolan, dikaji oleh peneliti-peneliti Asia Tenggara misalnya gitu, ya dia menjadi sebuah medium untuk diskusi kan gitu, film-film ini gitu. Nah itu ada pasarnya. Itu saya temukan dari pengalaman dari memutar film-film ini dan bertemu dengan orang-orang yang bekerja di balik distribusi di market lah, di pasar ya film gitu. Makanya gitu jadinya memang kita bisa bikin film asal apapun yang kita suka atau mau, dan memang ada pasarnya kok gitu. Banyak kok pasarnya, memang harus tahu aja gitu porsinya gitu. Nah, pasca Babi Buta itu kemudian membuat Postcard from the Zoo ya. Apa sih yang melatar belakangi film itu? Dan kayaknya kan film itu kan coproduction dengan banyak negara juga kan? Ya, Jerman, Hongkong, Indonesia, nggak banyak, cuman itu aja. Itu butuh waktu berapa tahun sampai kemudian terwujud, dari mulai ide sampai produksinya? Itu pokoknya saya Babi di 2009 itu di Rotterdam. Setelah itu diminta sama Dede itu diajakin sama Torino Film Lab. Torino Film Lab baru tahun kedua waktu itu. Mereka nyari-nyari peserta kayaknya dari Asia Tenggara kurang nih yang ngirim. Jadi ya udah, kita diminta, kamu ada film cerita baru nggak gitu? Ada aja kata Dede gitu. Pokoknya ada aja, bilang ada. Ada ya, oke ada deh. Minta kirim ini aja sinopsis. Yaudah, saya bikin sinopsisnya lagi di Rotterdam itu. Sinopsis Belum bikin deck segala macam ya? nggak pakai dek-dekan, udah pokoknya cuma sinopsis. Saya ingat tentang dan statement. Nah udah, selama saya di Rotterdam itu kan lumayan ada 10 hari bengong-bengong nonton film gitu. Ke kebun binatang. Tapi memang saya sering ke kebun binatang sebelumnya di Ragunan. Waktu proses bikin babi itu juga saya pokoknya sering lah nggak tahu kenapa, pokoknya saya seneng nongkrong di situ. Ada temen lah di situ, teman-teman yang pada kerja di kebun binatang. Senang lah nongkrong di situ, enak gitu. Jadi saya udahlah bikin aja cerita settingnya di kebun binatang itu. Jadi saya ngarang lah sekitar seminggu lah gitu untuk bikin sinopsis dan statementnya itu. Kirim ke Torino Film Lab, keterima. Ya udah, dari situ tuh. Jadi lagi-lagi emang nggak terlalu terencana juga motivasinya apa gitu. Pokoknya habis bikin film babi, ya terus terang belum tahu mau ngapain. Itu juga masih kaget-kaget juga kan. Diputar di Busan, di Rotterdam, banyak festival kemudian yang manggil-manggilin, menang Vipresti lagi di Rotterdam. Jadi nggak tahu, nggak ada motivasi apa-apa selain masukin ke lab itu gitu. Keterima, ya udah di-develop lah ceritanya selama setahun di situ di Torino, bolak-balik lah 3 kali saya sama Dedek ke Torino ngikutin workshopnya sampai jadi skrip menang, dapat si Torino Film Lab-nya award-nya itu lumayan tuh, 180.000 euro. Gede nih Dek, kita bisa syuting nih gitu. Serius nih, jadi strateginya cuma kita ya udah ikutin aja, bikin skrip. Terus selama setahun itu kan juga sambil muter-muter babi, itu kan ketemu orang gitu kan. Dia
Terus karena di Torino Film Lab juga ada yang tahu juga gitu. Kayak apa sih itu filmnya gitu-gitu. Oh ya oke gitu. Pitching ya santai-santai aja pitching ceritanya. Cerita tentang anak kecil ditinggal bapaknya di Ragunan di kebun binatang. Oke gitu. Tertarik. Saya masuk ke Asian Project Market kita. Jadi sambil ngerjain Torino Film Lab, si Dede kirim ke APM Busan. Keterima di Busan, ketemu sama calon co-producer. Salah satunya sebenarnya Carl Baumgartner ini cuman mampir ke booth kita, kan bentuknya kayak booth, bentuknya tuh kayak kamar hotel, bukan yang kayak sekarang. Dulu tuh kamar hotel, satu kamar hotel diisi 2 project. Lucu tuh, jadi keliling-keliling kamar gitu, hotel gitu. Nah, kamar itu yang kita pakai terkenal sebagai kamar perokok. Cuman bisa ngerokok di situ karena saya ngerokok. Banyak yang datang ngerokok di situ. Oke. Di Samsu lagi, wah, hisap ya. Wah, taruh aja Samsu itu. Ada aja yang mampir ngambil satu, basa-basi gitu kan. Samsu tuh lumayan tuh membantu berjasa. Si Carl Baumgartner ini produsernya top nih, dia yang bikin filmnya Kim Ki-duk. Dia bikin filmnya Jim Jarmusch. Pokoknya orang lama. Kawakan banget. Pokoknya produser Jerman Carl Baumgartner, Bomi panggilannya. Udah meninggal almarhum. Nah dia ngerokok, suka mampir ke booth kita. Ya tadinya dia cuma basa-basi aja gitu. Apa ini ceritanya gitu kan, dia bisa ngerokok gitu. Karena bisa ngerokok di situ. Gitu. Ya udah kita. Saya juga bosan kan cerita-cerita diulang-ulang tapi ini karena meeting berkali-kali kan. Berkali-kali kan mulai bosan saya gitu. Tapi ini orang lucu banyak lah ceritanya, pengalamannya gila saya baru tahu kan pas diperkenalkan gitu, ada yang memperkenalkan juga, ada di Busannya gitu. Lorna itu yang kenalin ini Bomi gitu, ini dari Indonesia gitu. Oke. Saya boleh ngerokok di sini nggak katanya? Ya silakan, ini ada asbaknya gitu. Kita ngerokok bareng sambil ngobrol-ngobrol gitu. Perkenalan tentang filmnya sedikit, yang lain mah obrolan nggak penting juga gitu. Jadinya co-producer kita di situ di film ini. Jadi nggak lama tuh dia begitu kita pulang ke Indonesia, terus ya staffnya dia hubungin kita gitu, Dede tertarik untuk co-produksi. Jadi kita barengan di Torino Film Lab itu udah ada produser Jerman. Jadi wah ini baru pertama kali nih karena juga ini jadi film Jerman, kemudian jadi perlu didistribusikan gitu, perlu ada apa yang ngebantuin yang emang secara profesional ngurus untuk penjualannya, namanya sales agent. Sales agent ini kerjaannya adalah mencari pembeli filmnya. Jadi bukan produsernya lagi yang nyari-nyari. Karena kita kan nggak kenal juga, nggak tahu film ini di Polandia akan laku apa enggak gitu. Nah, ini adalah si sales agent ini yang akan kemudian mempertemukan dengan distributor masing-masing negara. Match Factory nama sales agentnya. Match Factory terkenal itu, Match Factory. Match Factory ini ya waktu itu mereka ngurusin filmnya Api Catpong yang dari Asia Tenggara ya. Tapi banyak film-film Eropa yang dia pegang distribusinya, film Amerika juga. Jim Jarmusch itu sama mereka banyak lah gitu. Yeah. Nah, film Postcard from the Zoo itu ini teman-teman, hebatnya itu bisa dibilang adalah film Indonesia pertama ya yang masuk di kompetisi utama Berlin International Film Festival untuk merebutkan Golden Bear, ya kan, itu apa ya, piala tertinggi lah. Itu gimana Mas perasaannya bisa masuk kompetisi itu? Ya ajaib juga itu. Ya waktu itu sih kita udah mulai ngerti lah gitu ya. Festival yang mana gitu yang menarik gitu.
pengen juga gitu ya masuk ke di sebuah program festival. Kalau waktu Kara dulu kan di Cannes itu kan benar-benar nggak tahu sayanya gitu kan masuk kemana gitu, pokoknya ngikut aja. Nah ini udah mulai ada ekspektasi nih setelah Babi kita udah beberapa kali muter film di festival, tapi kan nggak ada kelanjutan dalam artian distribusi ya gitu ya. Semuanya diputar dalam bentuk festival ya gitu. Pengen juga nih didistribusikan secara komersil gitu. Artinya masuk ke bioskopnya negara-negara itu, jadi nggak cuma di festivalnya aja. Nah untuk itu memang kita perlu nih festival film premiernya di festival film yang punya market. Berlin salah satunya, Cannes, itu Toronto, itu yang disebut festival besar gitu ya, Venice gitu yang The memang Big Five lah ya. yang memang mendatangkan distributor, pembeli lah. Jadi ini bisa dibilang walaupun filmnya begitu kecil apa segala macam, tapi ada marketnya seperti yang tadi bilang tuh, perpustakaan lah apa segala tadi itu contoh ekstrimnya ya gitu ya. Tapi ini kayak festival seperti Berlin ini yang datang ya bukan filmmaker aja gitu, yang datang pembeli nih gitu. Artinya kan wah kita sekarang punya posisi untuk jualan gitu. Nah ini lain lagi nih, baru nih. Belum pernah terjadi dalam karir saya lah gitu ya. Karir kita semua gitu. Dia juga gitu yang dari tadinya bikin film saya enaknya aja semaunya ya kan, syukur jadi ya jadi nggak apa-apa, kejadian nggak ada yang beli ya udah nggak apa-apa, diputar di Indonesia aja nggak bisa gitu. Tiba-tiba kita mendapatkan kesempatan diputar di Berlin, kompetisi utama yang sorotannya tuh pasti ke situ gitu. Besar banget lah ya. Satu festival itu ya inilah gitu yang dibilang red carpet apa gitu. Disitulah gitu. Ribuan film keseleksi cuman 10 mungkin kan ya? 20-an. 20 lah. Tapi kan gila lah itu. Ribuan film dipilih cuman 20 gitu. Ya. Terus tapi yang kita pikirkan ya bukan masalah red carpetnya gitu ya, tapi gimana kita bisa keberlanjutan menjual film ini gitu. Kan kita juga ini juga bentuk film yang juga nggak gampang gitu. Di Indonesia juga nggak yakin kita bisa muter film ini di Indonesia laku gitu ya. Walaupun ini zoo itu kebun binatang ini lebih ramah lah dibandingkan babi buta gitu, karena proses dengan Torino Film Lab itu memang mau nggak mau kita mikirin juga siapa ya yang akan terhibur dengan film ini gitu kan. Abis gitu dari Torino Film Lab juga ke Sundance Lab juga. Sundance Lab lebih tuh lebih lebih memikirkan komunikasi penonton segala macamnya gitu. Walaupun mereka juga sangat membebaskan ya ide-ide untuk kemudian mencari bentuk film yang lebih eksperimental, tapi mereka berangkat dari ada loh penonton yang mau segimanapun tuh ada penontonnya, pikirin deh gitu, jangan nggak dipikirin. Betul. Ini buat kelangsungan film lo juga gitu, kesian kan udah jadi filmnya mentok di festival doang. Nggak gitu. ada yang nonton. Yang nonton ya di festival, gitu. Ada gitu, cuman selesai aja udah gitu kan. Di Berlin ini, wah ini kita punya kesempatan tiba-tiba gitu. Press conference lah, ketemu wartawan lah, itu semuanya belum pernah kita kerjakan gitu. Di sebuah event dalam hampir 2 minggu itu yang kita kerjakan adalah menjual produk film yang kita sendiri juga nggak tahu ini bisa laku apa enggak, bisa dibeli apa enggak gitu kan. Tapi ternyata bisa di sana dan ada sales agentnya, si Match Factory yang sangat membantu kita waktu itu, mempertemukan banyak orang gitu dan ngomongin, oke, ini kita mempresentasikan filmnya seperti apa, itu kita bicarakan. Jadi dan mereka terlibat dari awal juga ya, sejak ngedit pun ada mereka sebenarnya maksudnya nggak terlalu ikut campur dengan proses editingnya, tapi mereka tahu
diskusinya tuh apa yang terjadi sama produser. Ini film tentang apa? Jadi mereka sendiri juga mulai merancang ini kemana jualannya, ke distributor siapa yang cocok sama film ini. Dan kita pokoknya, kita kalau bisa nih filmnya diputar di bioskop aja gitu tuh, terserah deh mau laku di mana gitu. Tapi seneng banget nih kalau kita bisa filmnya diputar di bioskop. Dan jadian Pasar of the Zoo ya karena produser Jerman ini ya mungkin ya, mereka mengusahakan banget dan akhirnya dapat distributor Jerman. Jerman, ada beberapa negara lain ya, lupa tapi nggak banyak, tapi ada lah gitu ya. Dan itu diputar di bioskop biasa aja gitu, nggak yang bukan festival gitu. Beda sekali tuh memutar film di festival gitu dengan di bioskop biasa ya. Bayangin JAV gitu, penonton JAV kan udah siap gitu ya, dengan penonton Ambarukmo Plaza yang memang random aja gitu nontonnya gitu. Atau ya memang mereka, tapi kalau di Eropa tentunya bioskop-bioskopnya ada yang spesifik lah untuk film-film yang kayak gini itu ada, tapi itu termasuk komersil, mereka bayar. Nggak bisa disamain dengan multiplex kayak di sini ya gitu. Cuman ya ini hitungannya udah dibeli gitu. Artinya ada nilai komersilnya. Dan mereka yang memikirkan kemana jalur-jalur itu gitu. Cara mempromosikannya. Saya sempat datang lagi ke Jerman, keliling kota. Kayak roadshow gitu ya. Keliling ketemu wartawan di kota ini, di Hamburg. Ketemu sama satu kali pemutaran di satu bioskop, ngobrol sama persnya. Di Frankfurt, keliling berapa kota lah ya. Itu pengalaman yang wow. Sebenarnya memang film itu banyak ya kemungkinannya untuk dijualnya. Itu tadi tuh yang kita berangkat dari, kita nggak tahu bahwa film ini, kita tahu mau bikin film apa ya, seperti apa yang kita suka segala macam, tapi kita tahu apa yang kita suka itu mungkin belum ada marketnya di Indonesia. Tapi sebenarnya ada di dunia ini kalau kita mau cari. Jadi jangan kita matiin apa yang, karena itu sempat cukup bikin saya khawatir gitu tentang masa depan untuk bikin film itu bisa apa enggak. Karena terus terang di era-era itu saya nggak tertarik untuk bikin film yang ada di pasaran waktu itu gitu. Saya nonton gitu, cuman ya udah saya nonton aja nggak apa-apa gitu. Tapi nggak perlu bikin gitu. Yang saya mau bikin ya film-film kayak ini, Babi. Kalau mau terlibat nanti jadi Astrada gitu kan. Gitu-gitulah gitu. Nggak masalah gitu. Cuman nggak perlu saya bikin gitu kan. Dan waktu bikin Babi itu begitu kita, wah repot banget, nggak kejual kemana-mana. Utang dengan patung. Nggak lolos sensor, coba masuk mau dijual DVD-nya aja nggak bisa. Wah ini nggak ada masa depannya nih gitu untuk bikin film-film kayak gini. Nah itu kan sempat bikin ciut lah gitu ya. Aduh ini gimana nih gitu kan. Ciper gila gitu kan. Mau apa kita gitu untuk kalau ditanya tentang masa depan ya nggak jelas memang gitu. Kalau dari pengalaman si Babi Buta itu, tapi pengalaman dengan Zoo itu cukup meyakinkan kita, walaupun masih belum kayak dapat keuntungan kaya raya sukses juga enggak sih gitu, tapi minimal kita bisa bayar utang nih. Paling modal pun enggak gitu. Paling modal juga enggak. Tapi kita nggak kehilangan duit juga, kita nggak ngutang, itu udah progres lah, gitu ya. Dan prestasi. Ini ada penjualannya, kita dapat laporannya, itu seneng sih gitu. Gimana film kita dibeli gitu kan, itu ada apresiasi yang lain lagi nih dengan festival. Gitu. Itu masa-masa dengan Babi Buta film ya. Kalau kemudian ke era Palari, kenapa kok kemudian lahir Palari Films nih? Apakah kemudian Babi Buta film itu kemudian nggak ada lagi? Aku juga nggak tahu itu gimana kabarnya. Ya itu film sama waktu inilah administrasi lah itu masalah administrasi aja, PT-PT-an gitu.
cuma nama aja. Oh, ya. Berarti memang kemudian ada niat untuk lebih serius lagi ya, ikut terlibat membangun industri ini. Lebih itu tadi mungkin ya sekarang dengan kita ngobrol ini saya pikir kata-katanya Pak Hatuk itu tuh nempel sih gitu. Bikin film itu emang ya harus berkesinambungan gitu dan ya nggak cukup kalau kita berhenti sampai satu film aja gitu. Jangan sampai mati di tengah jalan lah gitu. Kita butuh juga gitu yang namanya roda-roda yang bisa melancarkan kita untuk kemudian terus bisa bikin film ya. Nggak tergantung lah gitu, nggak tergantung dengan satu hal aja gitu. Mungkin kalau saya misalnya dengan pakai cara koproduksi terus gitu, mungkin saya nggak belajar juga market di Indonesia gitu. Karena ya terus terang ya emang ya waktu setelah Podcast from the Zoo udah tahu nih polanya kira-kira akan bikin film kayak gimana gitu. Ya belum pasti masih amat tapi mulai adalah gitu kayak arahan gitu, kira-kira bikin film seperti apa yang bisa mendapatkan support funding itu gitu. Kita juga tahu juga koproduksi itu juga pelik juga ininya ya sistemnya itu waktunya yang jelas gitu ya, energinya gede banget ya. Iya, saya rasa energi itu untuk semua film sih emang butuh besar lah ya gitu ya. Tapi emang kalau khusus untuk funding ini kan kita semuanya ada deadline-nya, ada kapan baru diumumkannya, kalau nggak keterima gimana, plan B-nya gimana. Nah itu kan juga apakah kita bisa gitu terus seperti itu. Saya rasa mungkin ada beberapa orang yang bisa, tapi kalau saya mungkin mendingan saya coba cara yang lain juga deh gitu. Oke, saya tahu yang ini simpen dulu deh gitu ya, pengetahuan ini. Kalau saya harus bikin film tiap 5 tahun kok kayaknya sedih juga gitu, hanya untuk nungguin funding ini aja gitu. Mungkin harusnya kalau ada progres saya mentargetkan tadinya 5 tahun sekarang jadi 3 tahun, jadi 2 tahun gitu. Bisa sebenarnya ya, tapi enggak, saya mau belok sekalian aja gitu, yang bagaimana kalau sistem investasi gitu yang memang kita perlu ngebalikin modal segala macam itu gitu. Tetap bisa sesuai dengan apa yang kita mau. Tapi juga memungkinkan untuk ketemu dengan pasar yang baru. Buat saya itu pengalaman baru juga gitu. Mengingat yang kemarin udah punya pengalaman dengan pasar yang di Eropa, walaupun masih kecil ya gitu ya. Tapi coba-coba juga di Indonesia, siapa tahu juga kita bisa menemukan tempat di sini juga gitu. Saya rasa itu belum pernah saya coba aja sebelumnya gitu. Jadi ya bersama Pak Lari, visi ke depannya adalah itu gitu, sustainability untuk membuat film-film yang kita suka. Tetap penting itu, kita bikin film yang kita mau buat dan penting gitu. Tetap harus ada itunya. Yang saya rasa itu adalah waktu zaman di Babi Buta film ya, itu yang kita punya gitu ya. Kita bikin apa yang kita suka, apa yang kita mau, apa yang kita anggap penting gitu ya. Nggak peduli dengan pasar. Nah ini sekarang ditambahin aja gitu. Bagaimana supaya ini tersalurkan di Indonesia gitu. Nah lalu kemudian dari Pak Lari ini lahirlah beberapa film ya. Ada Posesif yang kemudian mengantarkan Mas Edwin menang Best Sutradara ya di FFI 2017. Lalu kemudian ada Aruna dan Lidahnya ya kan. Lalu kemudian yang terakhir ini yang apa namanya ini Seperti Dendam yang juga mengantarkan beliau menjadi sutradara terbaik. Nah, bagiku yang menarik bagiku itu adalah film Seperti Dendam gitu. Itu
kenapa kok pilihnya kemudian menggunakan film gitu kan? Padahal digital juga udah bagus gitu kan? Ya ada dua alasan sih, yang mana yang duluan nggak penting, tapi pertama saya memang udah lama nggak bikin film pakai film, semenjak Posesif sama Aruna. Sementara di era setelah Zoo itu kan saya nggak bikin film lama tuh, dari Zoo kan 2012. Terus masih bikin film pendek apa segala macam sampai 2017 itu 5 tahun saya nggak bikin film panjang. Tapi saya lagi senang-senangnya ngulik film analog sebenarnya di lab laba-laba ya. Bikin pameran sama teman-teman yang macam-macam disiplinnya itu ya. Proses film sendiri, motret pakai film analog, main-main dengan kimianya gitu ya. Itu masa-masa dimana memang belum pengen bikin film lagi aja gitu, dan lagi senang dengan dekat lah dengan materinya gitu. Dan memang gara-gara ketemu lab PFN itu kan jadinya banyak akses yang bisa kita pakai, jadi banyak eksplorasi di sana. Ada Kinosaurus, cuma kita juga kemudian tertarik untuk menciptakan ruang putar lah gitu, pertemuan berbagai macam orang yang tertarik dengan film Indonesia, film ya tawaran lah untuk lebih beragam gitu tontonannya gitu kan. Dengan membuat Kinosaurus itu kita pengen punya bioskop, sebenarnya bioskop kecil gitu lah ya. Kalau Dendam ya sebenarnya nggak terlalu ada urusannya dengan lab laba-laba sama Kinosaurus ya, tapi mungkin dari dua itu secara nggak sadar saya memang ternyata kangen aja gitu untuk bikin film pakai film analog gitu. Ada yang hilang memang dari dua film yang saya buat pakai digital itu gitu, karena saya memang ternyata kalau saya pikir-pikir lagi, waktu saya kuliah itu saya tuh paling seneng kalau pelajaran urusannya dengan kamera, dengan film, ngeliat dalemannya, processingnya, apa segala macamnya itu tuh saya seneng gitu. Nah, itu hilang semenjak digital. Jadi ya mungkin emang saya tipe pembuat film yang emang tertarik dengan daya magisnya Film, proyeksi film, teknisnya ya. Itu kan sangat menghipnotis gitu ya, namanya juga ilusi itu kan. Kalau kita ngomongin tentang sejarah film dulunya juga ya cuman dua gambar dibolak-balik gitu aja. Teknik itu kan yang nggak ditemukan lagi gitu di kemudahan teknologi kita sekarang gitu. Bukan saya sok-sok mau ribet ya, tapi emang saya memang tertarik dari awal, dari dulu, dari pertama kali saya kuliah itu memang saya takjub sekali dengan bagaimana film itu bisa merekam gambar gitu. Gambar itu, cahaya itu direkam gitu, yang kita tonton itu adalah yang kita pegang film itu tuh waktu gitu, yang bisa dipegang gitu. Wah, itu buat saya ajaib sekali gitu. Belum lagi ada proses kimianya. Cahaya kok bisa nempel di sini gitu, terus membentuk image. Terus ada itu tadi tuh, nggak cuma gambar aja yang direkam di situ, tapi waktu gitu. Dan itu kita bisa pegang ada gitu. Fisiknya. Bisa dibauin gitu. Itu tuh wah, sampai sekarang tuh masih takjub. Masih ya, buat saya itu film gitu. Saya kehilangan itu semenjak digital projection itu muncul. Memang saya sedihnya Dendam itu nggak bisa sampai kelar ke proyeksi 35-nya. Itu yang saya masih mudah-mudahan bisa saya usahakan suatu saat nanti untuk ngeprint filmnya dan ditonton dalam bentuk 35 milinya gitu, atau 16 milinya gitu ya. Menarik itu. Ke bentuk aslinya gitu ya gitu. Karena buat saya digitalnya masih belum selesai kalau Dendam ya gitu. Buat saya pengennya itu dia sampai print finishnya gitu.
Emang ada keinginan itunya tuh gitu. Saya mau bikin film pakai film lagi gitu. Setelah Posesif dan Aruna gitu ya. Dan ceritanya memang memungkinkan bentuk cara bertuturnya, settingnya. Wah, ini film banget ini nuansanya itu tuh familiar lah saya membaca buku itu. Ya film-film Indonesia tahun 80-an itu gitu, dan semuanya pakai film syutingnya dengan sangat terbatas, dengan pencahayaan yang apa adanya itu gitu ya. Beda juga dengan teknik pencahayaan zaman sekarang, walaupun pakai film pun waktu tahun 2000-an itu kan udah polish gitu lah, udah terpengaruh lah dengan teknologi baru juga gitu yang menuju ke digital juga gitu. Ada pengaruh TV-nya gitu kan, broadcasting-nya itu. Tapi film yang hanya untuk dibuat bioskop atau layar tancap itu kejadiannya cuma berhenti sampai di tahun paling mentok awal-awal tahun 90-an. Yang belum terpengaruh dengan teknologi digital gitu ya, atau pengaruh referensi digital juga gitu. Ya, saya pengen balik lagi itu untuk mendapatkan apa yang saya suka dari dulu itu gitu. Menurut saya memang harus diusahakan kalau emang kita mediumnya itu kan juga penting ya gitu. Kita bikin film itu kan nggak cuma bikin cerita aja gitu. Saya mungkin beda-beda tiap orang, ada orang nggak peduli juga gitu. Tapi buat saya pilihan medium itu penting banget untuk sama pentingnya dengan statement pembuatan film lah, apa yang mau disampaikan dari film itu misalnya, itu sama pentingnya juga dengan bagaimana kita memilih merekam pakai apa, pakai handphone, pakai kamera digital, pakai apa gitu, itu menentukan bentuk film yang emang kita mau buat gitu. Jadi saya nggak merasa kayak nggak adil gitu kalau sampai kita tahu bahwa ini cerita ini cocoknya pakai film tapi tidak diusahakan hanya karena memang repot. Memang repot ternyata gitu, karena di sini nggak ada labnya gitu kan, harus ke Jepang segala macam gitu. Cuman saya beruntung punya partner yang mengerti itu. Dede itu juga Dede sama Edi itu juga orang-orang yang juga sangat menghargai proses yang istilahnya kalau pelukis gitu ya, punya menggambar pakai kuas sama pensil kan beda. Sama yang digambar sama gambar gelas gitu, tapi kan beda hasilnya gitu. Nah, itulah bahan baku film yang dipakai buat merekam itu apa, itu nggak bisa disamakan gitu. Digital beda kualitas atau karakternya dengan film juga. Nah, itu saya pengen kita juga masih punya pilihan gitu untuk alat dan bahan bakunya itu. Ngobrol dengan kameramen ya itu Akiko. Akiko ini ya dia udah pengalaman banyak lah dengan berbagai macam teknologi. Kenapa kok kemudian dengan Akiko, gak dengan DP Indonesia gitu? Memang saya pernah bikin film pendek sama dia, dan memang saya pengen lagi bikin film sama dia gitu. Film apa? Film pendeknya? Ada film pendek di Jepang waktu syutingnya. Terus? Akiko waktu saya kasih skripnya dan saya bilang saya pengen pakai 35 mili gitu. Tadi 35 mili. Pokoknya analog lah gitu. Menurut saya ini cocok pakai 35 gitu. Akiko bilang tunggu dulu, saya baca dulu ya gitu. Dia juga punya ini kan gitu, punya interpretasi juga gitu. Apa nih, dibaca dulu lah skripnya gitu. Memang nggak, ini sebaiknya pakai analog, tapi bukan 35. Dia yang mengusulkan pakai 16. 16 mili gitu. Ya karakternya ya. Memang 16 mili itu lebih kasar lah semuanya gitu ya. Lebih grainy gitu ya. Ya karena dia lebih terbatas, lebih kecil ya jadinya
kan cello itu isinya kan kayak Emulsi. yang di dalam emulsi itu kan silver itu tuh kan yang kita sebut grain itu kan adalah si silver halida ini. Nah, gitu ya. karena dia cuma 16 mili jadi terlihat gede gitu. Ya. Kalau 35 mili kan jadi kecil ya. Lebih padat gitu kan. Lebih padat artinya jadinya bisa lebih halus. Pixel lah kalau di digital pixel lah istilahnya ya kalau di digital. Pixelnya jadi lebih banyak gitu kan, ya. jadi lebih halus gitu. Itu jadi ini biasakan pakai 16. Oke, kita coba, kita tes, kita lihat pakai 16 mili kayak gimana. Oke, kita pastiin pakai 16 mili dan beneran kita usahakan beneran dengan segala macam. Kita tahu keterbatasan bakal repot gitu ya karena labnya nggak ada, mau harus ke Jepang segala macam. Ya itu bisa dicari maksudnya waktu itu Dede juga yang mengusahakan sekali gitu untuk bisa terjadi ya. Ada pusingnya dia gitu kayak repot banget nih gitu ya. Tapi ya itu tadi saya bersyukur punya partner yang juga nggak gampang menyerah gitu ya gitu. Yang bisa yang percaya gitu kalau emang nih mau dikejar kita kejar sebaik-baiknya gitu. Oke. Nah, untuk bahan bakunya itu berarti pesan dari Jepang. Di Kodak atau apa? Kodak ya. Itu berarti pesannya jauh-jauh hari ya. Berapa ken habis itu, Mas? Waktu itu habisnya berapa ken? Mungkin 50-an ken. 50 ken ya. Nggak banyak itu sebenarnya, sebagai film panjang cukup irit lah kita. Kamera juga ngambil dari Jepang, 16 mm. Kamera itu sebenarnya ada dari sini. Cuman kita pakai sebagai backup kamera. Oke. Kamera utamanya dari Jepang dibawa punyanya Akiko punya kamera sendiri. Terlepas dari kemudian puas atau enggaknya di proses finish memproyeksikan film itu sampai pakai proyektor 35, tapi dalam proses itu sampai puas nggak kemudian akhirnya syuting lagi lah pakai 16 mm, pakai film lah analog gitu, dan menikmati banget nggak proses ya segala macamnya itu. Semua saya rasa nggak cuma saya yang menikmatinya ya, semua orang yang pernah mengalami syuting pakai film itu pasti merindukan juga gitu ini cara kerjanya gitu ya. Karena beda memang gitu cara kerjanya, menyikapi problem-problemnya, strategi yang harus diambil untuk syuting itu ya beda gitu memang. Dan nggak cuma orang-orang teknis ya, aktor pun juga berasa gitu. Pressernya ya. Ada kayak gitu-gitunya nggak sih? Ada disiplin yang emang harus dipakai kalau pakai film ya, mau nggak mau ada nih hitung-hitungannya gitu. Dan itu karena udah lama ya nggak kepake, lupa. Itu kan awal-awalnya itu kan menyenangkan lah ya, sampai akhirnya ya bisa cepet banget gitu. Kita kayak naik sepeda lah gitu. Kalau udah bisa naik sepeda sekali ya seumur hidup bakal bisa gitu. Dia menyenangkan gitu prosesnya sampai selesai pun kita terlepas dari keribetan itu nggak pernah kita anggap ya ini sesuatu yang emang ya udah ini emang kita hadapin aja kerepotan ini, tapi kita tahu prosesnya sangat menyenangkan, hasilnya pun juga menyenangkan sesuai dengan apa yang kita bayangkan. Dan semuanya seberapa matematis ya, maksudnya kayak ini tinggal berapa feet nih, artinya tinggal berapa menit. Ya itu masalah hitungan gitu kan, supaya sebenarnya nggak apa-apa kalau kelebihan atau kekurangan gitu, tapi kan kita juga pengen disiplin ya gitu ya, supaya nggak ngabisin uang banyak juga. Kita tahu itu materinya mahal gitu ya, film satu kalengnya itu. Misalnya ini adegannya ini adegannya panjang, dialognya ternyata kayaknya tinggal berapa feet gitu kan, berarti kan harus ngitung juga kan. Itu saya selalu pakai stopwatch. Ya. Jadi latihan dulu dialognya, pergerakannya, dihitung berapa menit? 17 detik. Detikan gitu. Sisanya berapa feet? 17 detik hitung. Berapa yang ada di kamera? Masih bisa? Oke. Ajar. Waduh, kurang 2 detik nih gitu. Waduh. Antara saya harus menyesuaikan atau ya udah ganti isi dulu ya paling baru gitu. Di situ serunya ya Mas ya. Serunya di situ ya. Itu. Dan itu bisa terhitung ternyata.
Akiko itu catatan saya lihat tuh di skripnya. Itu kan misalnya dia merancang scene 1 dia harus pakai ASA 100, scene 2 dia harus pakai ASA 500. Itu kan beda-beda tuh. Nah, itu ruwet banget itu. Iya. Itu tapi dia benar. tapi itu juga terhitung bisa terhitung gitu. Padahal kita waktu syuting ya nggak terus kemudian jadi hitung-hitungan banget juga gitu. Tapi ternyata prediksinya 50 can itu mungkin prediksinya 45 can, kelebihan 5 can lah. Itu wajar banget, itu bagus lah gitu. Bagus ya, nggak ngebek lebih banyak gitu. Kita nggak yang kemudian bengkak gitu. Emang kita sediain juga masih ada sisanya sebenarnya. Kita nyediain masih, kalaupun waktu itu kan 45 can misalnya gitu rencananya, tapi coba lebihin 10 can lah gitu. Cadangannya dan kepake cuma 5 sih ya oke gitu. Sampai kemudian menang Golden Leopard, teman-teman. Film itu film Indonesia pertama yang berhasil memboyong Golden Leopard di Locarno International Film Festival. Sebuah prestasi yang sangat membanggakan tentunya kan. Gimana Mas tuh perasaannya Mas? Aku nonton itu cuplikannya sampean speech itu, ya kan? Pas awarding kemana nggak datang? Itu kan pandemi, lagi pandemi, saya udah pulang. Tapi datang kan, sempat datang kan? Datang waktu premiernya. Premiernya kan itu di awal-awal festivalnya. Kan festivalnya kan hampir 2 minggu dan karena COVID jadi nggak bisa lama-lama. Jadi masing-masing film itu kan dia diputarnya 2 hari. Pokoknya 2 hari itu udah selesai sebenarnya tugas kita di sana. Jadi paling lama 5 hari lah kita bisa tinggal di sana. Jadi saya tinggal dari awal festival sampai ya pokoknya udah cuma 5 hari lah, nggak nyampe 5 hari mungkin udah balik lagi ke Jakarta. Sementara masih panjang kan festivalnya. Jadi ya dia juga nggak tahu juga, kita nggak kebayang juga menang lah. Festival Locarno ini kan film festival yang paling serius lah dalam hal bentuk film yang nggak mainstream, jadi sangat eksploratif, sangat eksperimental. Film-film yang menang di sana ya film-film kayak Love Diaz, Song Sang-so gitu ya, film-film yang emang sangat keras kepala gitu untuk menciptakan sebuah bentuk sinema yang unik atau baru gitu ya. Bahasanya aja tuh udah sinema gitu ya. Dan kita tahu film kita ini Dendam ini ya bukan filmnya Love Diaz gitu, bukan filmnya Wichatpong juga yang punya bentuk yang memang mengeksplor bahasa sinematiknya tuh pol-polan gitu. Ini kan kita bahkan bercandaan gitu ngomongin sinema yang istilahnya norak di tahun 80-an gitu. Dan itu kita pakai lagi kan di sini gitu, menertawakan itu gitu. Sangat nggak Locarno sebenarnya gitu ya. Sangat beda lah gitu dibandingkan. Dan memang waktu saya nonton beberapa film yang lain-lainnya, wah gila-gila yang lainnya gitu, yang aduh. Apalagi kalau Love Diaz ya. Iya. Jauh banget gitu. Emang menarik lah gitu pilihan-pilihannya Locarno ini gitu ya. Dan tahun itu saya ngerasa si Dendam ini yang paling naratif sebenarnya gitu, yang paling yang paling ramah gitu ya. Jadi nggak ada ekspektasi menang gitu, pulang aja lah. Udah mahal, gitu, masih COVID juga, ribet sebenarnya gitu. Ketularan COVID di negeri orang. Terus lebih mahalnya aja sih, males kita apa-apa mahal gitu kan. Pulang dan harus karantina yang masih awal-awal, karantina 2 minggu itu. Itu berarti di hotel waktu di hotel itu. 2 minggu. Dan nggak pulang juga sebetulnya ya? Nggak pulang. Di situ juga masih ya? Baru nyampe hotel karantina itu. Hotelnya di mana? Di Jakarta. Di Jakarta, oke.
Dan itu masih awal-awal karantina yang super paranoid ya, dijaga tentara segala macam, ribet lah. Hotel mana? Hotel di Kuningan situ lah. Terus? Baru nyampe, masuk ke kamar, capek dan nggak enak sekali lah pokoknya perlakuan karena luar negeri dari karantina ini kan gitu kan nggak enak lah gitu, makanannya dipisahin lah segala macam, pokoknya kayak orang kesakitan, padahal kita jelas-jelas PCR-nya aman. Intinya nggak menyenangkan lah gitu. Nyampe pengen pulang ke rumah, yang ada malah di karantina 2 minggu. Antara saya mendingan kita di Locarno aja ya gitu. Tapi tetap kelar gitu. Tapi tetap aja pulang juga harus karantina. Jadi sama aja sebenarnya makin lama ya gitu. Aduh, nggak enak lah, serba salah gitu. Terus dapat telepon dari Edi masih di sana karena dia sebenarnya nggak di Locarno, dia lagi di Italia, lagi ketemu saudaranya apa gimana gitu, sama temennya gitu. Edi ditelepon oleh Locarno bahwa ternyata kita menang. Berarti sebelum awarding udah dikasih tahu? Kasih tahu Oke, itu. harus datang ke acara. Dipanggil, bisa balik lagi nggak? Ya nggak bisa balik lagi, repot banget. Baru kita di karantina, balik lagi gimana caranya gitu. Visanya lah, waduh nggak mungkin. Nggak mungkin lah gitu ya. Dipikir kita masih di sekitar Eropa gitu. Sama si Locarno-nya, ya udah Edi aja yang di sana. Ya saya sih udah saya senang, teman capeknya gara-gara si COVID ini gitu, jadi nggak terlalu maksimal lah. Jadi kita kasih taunya lewat itu gitu, taunya lewat Zoom gitu ya. So, yang di karantina tuh saya, Dede, Dave tuh musik ya, Reza, sama Leo, itu yang berangkat kan. Martino Leo ya. Itu semua di karantina. Dan waktu kita dikasih tahu menang, itu kita nggak bisa ketemu. Iya, bisa ya. Aku lihat videonya. Bisa. Jadi pelukan aja tuh nggak bisa gitu. Jadi mau gimana? Si Reza di kamar mana, Leo di kamar mana? Nggak boleh, kita nggak boleh keluar gitu. Iya. Jadi ya segitunya tuh rasanya kayak absurd sih, antara ya Bahagia. Menang ya kan, itu udah ajaib sendiri, menang di Locarno, Golden Leopard lagi gitu yang nggak pernah kepikiran, ditambah COVID yang super paranoid itu karantinanya, ya campur aduk lah rasanya, ajaib. Ibarat kata kalau menang pelukan kan enak banget gitu, teriak bareng gitu kan. Iya kan gitu. Aduh, ini di kamar sendirian. Di sendirian nggak bisa gitu, kayak aneh banget gitu rasanya. langsung gitu. Yang bener gitu aja. Nah, Mas, sampean kan udah keliling ke banyak festival ya, festival film, nonton banyak festival, nonton banyak film internasional gitu kan, bertemu dengan banyak director, mungkin juga kurator, distributor segala macam kan. Nah, bicara soal film Indonesia itu sebetulnya yang sampean lihat ya, atau yang sampean dengar lah dari orang-orang di sana, orang-orang di luar itu, sebetulnya mereka tuh pingin nonton film Indonesia itu yang seperti apa sih? Entah tema, entah isu. Ya sebenarnya mereka pengen tahu yang apa yang sedang dipikirkan sama orang Indonesia sebenarnya. Itulah gitu. Sebenarnya analoginya sama lah kalau kayak kita ke tempat yang asing yang kita nggak pernah kunjungi, misalnya saya mau ke Vietnam gitu ya. Saya mau ke Vietnam, belum pernah ke Vietnam, cuma dengar dikit tentang Vietnam, kayaknya makanannya enak. Apa yang saya harus makan? Ya saya tanya orang Vietnam, makanan apa yang enak buat kamu? Saya pengen ngerasain apa yang kamu bilang enak itu. Itulah analoginya, ya terserah kita mau bikin apa yang menurut kita penting. Itu yang kemudian akan bisa dibilang ya itu yang mau dilihat gitu, mau ditonton gitu, bukan buat mereka gitu, buat kita gitu. Artinya nggak perlu sok-sokan juga untuk bikin film yang berat, karena kan kadang-kadang mungkin bagi beberapa filmmaker muda gitu kan,
berpikir bahwa festival film untuk festival itu adalah film yang art house, yang berat gitu kan. Sebenarnya nggak gitu juga ya? Ya enggak sih, namanya juga ya festival tuh macam-macam kan. Tadi kan kita ngomongin pasar gitu, kayak pasar lah. Sebenarnya nggak yang kayak red carpetan itu cuman apa yang kita lihat aja gitu, cuman kayak glamornya aja gitu. Cuman pada prinsipnya itu mereka semua cuman pajangan supaya menarik pasar datang gitu. Rame, pasar datang, jual beli terjadi supaya bisa sustain industrinya gitu. Dan tetap mikirin penonton. Iya pasti, nggak ada orang bikin film nggak mikirin penonton. Menurut saya ajaib itu. Kalau terlalu bikin film disimpan sendiri juga gitu, nggak ada kan sebenarnya kan. Mau cuma satu orang itu penonton gitu. Lebih fundamental lagi menurut saya, kata sinema itu ya penonton, bioskop, penonton gitu, bioskop yang lengkap dengan isinya film yang dibuat oleh filmmaker, penonton yang menonton film itu, dan apapun yang terjadi di dalam sinema itu, ya itulah sinema. Jadi kalau nggak ada penontonnya ya belum sinema. Iya. Film favorit apa nih Mas? Waduh, saya paling nggak tahu. Sebutin satu aja atau dua gitu yang nempel di kepala gitu kan, yang kemudian juga mungkin memotivasi seorang Mas Edwin untuk menjadi director. Banyak lah, saya itu nonton film dan ya kalau nempel tuh bahkan bukan filmnya, cuma satu gambar gitu. Jadi buat saya tuh film tuh ya sama kayak pemandangan yang ada di sekitar kita aja gitu. Kita mau pilih pemandangan apa yang paling menarik, susah lah dalam kehidupan yang ada di sekitar kita gitu. Sunset mana yang paling oke? Ya sama aja, tiap sunset masih enak gitu. Ada kadang-kadang juga mau tergantung feeling juga nonton segala macam gitu. Jadi buat saya tuh pertanyaan seperti itu saya makin susah tuh menjawabnya. Bisa aja saya jawab, cuman kayaknya di interview yang di obrolan kita nih kayaknya lebih baik saya jujur. Buat saya pertanyaan-pertanyaan kayak gitu tuh paling nggak bisa saya jawab. Oke. Tadi soal film Mas, terus soal director favorit, ada nggak? Nggak ada. Susah jawabnya. Iya, nggak ada. Berarti sama susahnya seperti jawab film favorit ya? Iya, ya sebenarnya udah director itu kan yang kita tonton kan filmnya. Direkturnya kan udah kerjanya udah selesai gitu. Menurut saya ya udah nggak perlu kita ingat-ingat juga gitu. Apa nih pesan sebelum kita tutup obrolan kita malam hari ini ya teman-teman ya, dari seorang Mas Edwin gitu, mungkin ya entah closing statement lah atau pesan sekiranya untuk kita semua ya, penonton, penikmat, pembuat film juga gitu kan, apa Mas? Jangan percaya pesan-pesanan gini lah sama dari orang siapapun. Udah gitu nggak perlu ada juga gitu kayak pesan dari saya buat siapa gitu. Buat saya sih ya buat siapapun lah ya gitu. Rasa bebas lah untuk menentukan apa yang mau dikerjakan gitu. Dan nggak perlu juga mendengarkan pesan-pesan dari siapapun itu. Percaya pada diri sendiri gitu ya. Percaya pada diri sendiri, pede aja gitu ya. Ya jalan aja lah ya. Oke, teman-teman, kita udah ngobrol panjang banget ya sama Mas Edwin. Semoga juga bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan dalam hatinya teman-teman semua gitu kan. Itu aja teman-teman talkshot kita episode kali ini. Terima kasih banget Mas Edwin sudah berbagi sharing pengalamannya, dan kita ketemu lagi di talkshot episode selanjutnya bersama para pelaku sinema Indonesia yang hebat-hebat, top-top. Sampai jumpa lagi di episode talkshot selanjutnya. Terima kasih. Oke.